sih lo ngelihat kayak ada sebuah lukisan gitu kayak di pinggir-pinggir gitu bagus sih, keindahannya bagus, semuanya bagus, terus ada aja orang yang nyamperin terus selalu ngomong gini, aku gambarnya kayak gini aja sih, nah ini nenek gue juga bisa. Itu salah satu hal yang membuat si pembuat karya. Lu kan naruh Kak, bikin karya nih, terserah lu mau bikin apaan terserah, tapi ketika lu udah publish gitu kan, kasih lihat ke orang, apalagi media sosial ini kan tempatnya publik gitu, siapa aja bisa ngelihat, ya kan? Lu harus mikir kira-kira publik itu kira-kira lu bisa diterima. Balik lagi bersama gue Zulkifli Kamolana dan bersama partner kesayangan gue Harit Surya di podcast Time Coffee, yang dimana podcast ini berisi tentang edukasi, hiburan, dan diskusi. Nah, di sini kita bakal ngebahas apa? Bahas apa ya kira-kira? Bahas ini aja sih, bahas estetika dan etika dalam berkarya. Estetika dan etika dalam berkarya. Nah, sebelum masuk nih, gue mau nanya pendapat lu dulu. Estetika itu apa dan etika itu apa kalau menurut lo? Kalau menurut gue ya, pertama estetika dulu nih ya. Ya, estetika. Estetika dalam berkarya itu kalau menurut persepsi pribadi gue loh nih ya, bukan dari pendapat profesor gitu. Ini persepsi gue doang nih. Estetika itu menurut gue ya keindahan sih, keindahan dalam karya lu. Estetika itu ada dua menurut gue faktornya, entah faktor dan unsur atau apapun itu. Yang pertama itu estetika dari feeling atau taste, dari perasaan lu. Lu kalau lagi berkarya nih ya, bikin sesuatu, lu hobinya apa nih? Hobi gue menggambar. Lu gambar nih ya. Lu gambar, kalau lagi lu gambar nih, kalau di mood-moodnya gitu kan, lu pasti menaruh perasaan lu ke dalam kertas yang lu gambar itu dong. Lu taruh imajinasi lu taruh perasaan lu kayak gimana, lu berpikir dengan otak lalu disaring dengan hati, ya kan? Apalagi menggambarkan suatu suasana, ya kan? Iya. Pesan apa nih yang mau lu sampaikan dari karya lu gitu, entah itu naga lagi terbang muter-muter terserah apa kek, yang penting lu bikinnya pakai hati kan. Nah itu menurut gua estetika dari taste. Terus ada juga estetika itu yang berdasarkan dari rumus sih menurut gue, rumus atau teori. Kayak ada halnya kalau dalam komposisi ada yang namanya golden ratio. Itu komposisi gimana caranya tata letak dari karya kita itu komposisinya enak dilihat oleh mata manusia. Terus ada kalau dalam desain grafis misalkan ada yang namanya readability, itu gimana caranya tulisan di dalam desain lo itu enak dibaca oleh mata, mulai dari penempatan posisinya, mulai dari bentuk font yang lu pilih, mulai dari warna latar dengan warna font yang nggak boleh nabrak. Berarti itu masuknya ke font graf. Itu masuknya ke ya nggak cuma di desain grafis, setiap karya masuk menurut gue. Itu harus jelas, harus eye-catchy lah menurutnya. Kalau lu gimana? Estetika itu adalah sebuah keindahan dalam berkarya yang bisa semua orang rasakan gitu. Kalau tuh kayak gitu, kayak lo misalkan lagi gambar suatu suasana, lagi kayak ada angin topan gitu, itu kan menggambarkan kesedihan kan. Jadi gue kayak nih hasil karya gue nih angin topan, rumah gitu kan, rumah keterjang angin topan gitu kan. Pasti lo bisa merasakan kesedihan kan gimana. Jadi gue kayak membagi rasa gitu. Oh mungkin. Jadi berkarya itu emang sebenarnya pada dasarnya kalau menurut gue emang dia berkarya itu mencurahkan rasa, mengekspresikan diri lu sih. Iya. Lebih tepatnya kalau dari gue ya kalau gue pribadi, gue berkarya itu ya gue ingin menyampaikan apa yang gue rasakan melalui karya gue ke orang-orang, karena ya lebih serap aja gitu dengan cara kayak gitu, cara berkarya daripada cara kita curhat-curhat di medsos, ya kan, gitu-gitu, lagi sad boy gitu, curhat di medsos. Lebih baik daripada dalam bentuk tulisan yang tidak diperlukan, yang nggak ngambil interest orang kan, mending curahinnya lewat karya. Iya sih, terkadang juga ada beberapa orang yang kalau lagi galau tuh selalu update, kayak
misalkan sampai titik gitu kayak lagi paid promote. Kayak sih dia paid promote beneran kita nggak tahu. Oh iya sih, nggak ada sih. Tapi itu kayak misalkan lo pengen mencurahkan rasa lo, tapi orang-orang di medsos tuh kayak nggak peduli gitu. Ya lo update ya udah update aja. Kayak lo salah mencurahkan rasa sih. Kalau menurutku kalau lo misalkan lagi mencurahkan rasa lo gambar sih sebaiknya. Gambar atau kayak bikin patung gitu. Tapi sebenarnya balik lagi sih, setiap orang kan punya caranya masing-masing buat nikmatin atau meratapi hidup ya. Iya sih. Entah itu kalau misalkan lu gambar, ya kayak kita itu kan paling bikin dalam bentuk visual lah, apa kayak gambar kayak patung kayak bikin apa gitu. Ada juga yang dari musik, Dengerin musik, dari ngeband. musik. Ada juga yang ya melakukan hobinya lah, menyibukkan diri. Ada juga yang meratapi kesedihannya terus-terusan. Ya balik lagi ke gimana lu nyamannya sih sebenarnya. Terus kita ngebahas apa lagi? Nah, terus ini apa tentang etika. Kalau menurut lu etika dalam berkarya itu penting nggak sih? Kalau menurut gue etika dalam berkarya itu sangat penting ya, karena lo mau berkarya, tapi lo nggak tahu aturan dalam berkarya, lo bisa mengandung sara karya lo, sara politik. Mungkin itu bakal menjadi masalah sih karya seni lo itu. Oh gitu. Karena kan etika itu penilaian. Kalau menurut gue. Kalau dari gue sih ini sih. Kalau kayak yang lu bilang tadi, sara, ada unsur sara gitu kan atau semacamnya. Kalau nggak salah emang ada sih karya yang tujuannya kayak gitu. Emang tujuan pelaku seninya tuh emang kayak gitu. Buat mengkritik kan. Apa ya, karikatur ya? Apa sih? Iya kan? Iya, karikatur. Karikatur masalah deh. Karikatur. Nah itu emang tujuannya untuk mengkritik sesuatu, tapi dengan cara yang elegan gitu loh. Iya, secara kayak misalkan gue mau kritik lo nih, tapi gue nggak langsung tertuju ke lo nya, kayak gue kasih gambar-gambar apa gitu. Dengan cara yang elegan gitu, nggak apa, lu bahasa kasarnya gini ya, lu mengkritik sesuatu yang salah, tapi tidak dengan cara yang salah juga gitu. Mungkin misalkan gue lagi nggak senang sama lo nih, gue gambar lo gitu. Muka lo nih gue bikin, terus tiba-tiba lo punya buntut monyet gitu. Ya bisa kan, punya kuping monyet. Aduh serem. Ya kan, mengkritik gitu kan. Ya terus balik lagi ke etika itu sebenarnya nggak cuma ada dalam berkarya ya. Lu ngapa-ngapain juga butuh etika. Lu lagi di jalanan butuh etika, lu duduk butuh etika, lu di tempat umum butuh etika, semuanya itu butuh etika gitu. Apapun yang lo lakuin itu ya butuh etika. Ironisnya, sadly-nya, zaman sekarang tuh ini dari perspektif yang banyak gue lihat di sekitar gue ya, dan gue surfing di media sosial, tau lah media sosial impactnya gimana ke kita ya kan. Banyak orang melakukan kesalahan terus bersembunyi di balik kata karya. Ngerti gak sih lo? Lu bikin sesuatu konten dan ternyata itu menyinggung pihak lain, dan entah itu menyinggung pihak lain, entah itu melanggar aturan negara, entah itu melanggar aturan dimensi ini, entah itu melanggar aturan planet ini, agama, terserah. Itu ada dampak negatifnya lah gitu. Lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, walaupun kembali lagi negatif atau positifnya karya kita itu kan tergantung dari perspektif si penonton kan. Iya, dari para penyimak. Iya. Nah, cuma yang agak membuat hati ini teriris gitu kan, ketika dia membuat karya tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan karyanya tersebut gitu loh. Dia selalu beralasan ini karya kok, ini kebebasan berkarya. Ya nggak sih? Terkadang juga ada orang yang membuat karya, membuat karya, terus kayak menyinggung salah satu pihak, terus dengan mudahnya melakukan klarifikasi. Nah itu sangat sulit sih itu. Ya gimana, itu sudah menjadi kultur terhadap dunia kita sebenarnya. Gitu. Kenapa sih kalau misalkan kalian ingin berkarya gitu, kenapa kalian nggak mikir-mikir dulu, gue menyinggung ini nggak, gue nyinggung kalangan tertentu nggak? Ya itu benar-benar ini sih, itu emang hal yang ironis yang terjadi di sekitar kita sih sebenarnya. Ya kalau menurut perspektif gue sih memang itu hal yang kurang baik ya. Cuma
hal itu tuh diterima dengan sangat gamblang di lingkungan kita. Justru yang menarik perhatian tuh hal yang kayak gitu loh, ngerti nggak? Apalagi sekarang udah mulai marak platform-platform yang membuat karya-karya gitu kan, entah dari secara melukis atau video, berbentuk video. Mungkin nggak sih kalau misalkan konten-konten video yang tersedia di platform itu bakal menimbulkan dampak negatif sih? Bisa positif bisa negatif, tergantung algoritma sebenarnya mah. Menurut lo nih, lo pernah nggak sih nemuin video kreatif gitu, bukan video kreatif sih, kayak salah satu konten gitu yang membuat dampak negatif gitu? Konten yang membuat dampak negatif ya tentunya ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Contohnya kayak, ya gue nggak mau bilang kontennya seperti apa, formatnya kayak gimana gitu kan, yang bikin siapa, yang penting ada lah. Kalau menurut gue, saran gue sih cuma gini, ketika lo pengen bikin sebuah karya lo harus mikir gitu loh. Ini ketika dilihat oleh orang lain, ini dampaknya ke orang lain gimana ya? Ini kira-kira dia tersinggung nggak ya? Kira-kira dia sakit hati nggak ya? Kira-kira bisa menimbulkan copycat nggak ya? Sedangkan yang kita tahu nih, yang megang media sosial itu bukan cuma kalangan remaja sama dewasa doang. Ada kalangan di bawah umur. Iya, ya. lu lihat aja deh di sekitar lu deh. Ada anak kecil nangis nih, ya anak kecil ya masih kecil lah, zaman-zamannya tantrum kan, nangis nih, nangis rewel banget, ujung-ujungnya diberhentiinnya pakai HP kan. Ini HP nih mama kasih, Bisa dari YouTube. bisa dari YouTube. Ya dari situ, ya dari situ sih dampak negatifnya. Dia bisa aja nggak sengaja algoritma media sosial nyodorin hal-hal nggak benar kan. Karena kita tahu algoritma itu kadang ya gitu, ya kan. Terus juga itu baru anak-anak di bawah umur banget ya, anak-anak yang SD gitu-gitu. Gua udah beberapa kali ngeliat anak SD HP-nya sudah sangat-sangat buah-buah sekali. Sangat sebaiknya di atas rata-rata ya untuk bermain game. Apalagi sekarang itu ada namanya freestyle kan, Oh, iya. dimana ibadah itu sudah tidak ada etika di kalangan anak kecil ya kan. Ya itu sih dampak dari beberapa faktor sih. Cuma balik lagi sih gini loh, lu kan naruh bikin karya nih, terserah lu mau bikin apaan terserah, tapi ketika lu udah publish gitu kan, kasih lihat ke orang, apalagi media sosial ini kan tempatnya publik gitu, siapa aja bisa ngeliat, ya kan. Lu harus mikir kira-kira publik itu, kira-kira lu bisa diterima tidak karya lu ini di publik gitu. Lu nggak bisa egois, jangan cuma berpegang dengan kata-kata gue berkarya, gue bebas bikin apa aja, ini adalah kebebasan berkarya. Bebas sih bebas aja rom lah, tapi kan lu harus mikir juga orang lain yang ngeliat gimana gitu loh. Lu hidup di bumi ini bukan diri lu sendiri doang gitu, yang berkarya tuh bukan cuma lu doang. Takutnya nih ketika ada satu bikin konten atau karya yang bisa berimpact buruk dan itu melejitnya cepat, jadi tiru sama orang lain yang mau berkarya. Kali aja gitu ada yang depresi gitu kan, gue berkarya capek nih mikirin filosofinya, mikirin bla 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 bla, tapi kok nggak naik ya. Tapi giliran dia bikin karya secepat itu kok bisa naik cepet ya. Itu tergantung ini sih, tergantung seberapa banyak temen lo sih kayaknya sih. Iya nggak sih? Balik lagi sebenarnya mah value dari sebuah karya nih bukan tergantung angka sih. Banyak di media sosial gue lihat karya-karya yang menurut gue ya, karya-karya yang emang value-nya tinggi, angka like-nya itu dikit dibanding dengan karya-karya yang dampaknya itu negatif. Tapi ya kan, itu pernah nggak sih lo ngelihat kayak ada sebuah lukisan gitu, kayak di pinggir-pinggir gitu, bagus sih, keindahannya bagus, semuanya bagus. Terus ada aja orang yang nyamperin terus selalu ngomong gini, aku gambarnya kayak gini aja sih, nah ini nenek gue juga bisa. Itu salah satu hal yang membuat si pembuat karya ini kena mental gitu. Ya gak sih, kayak gue dibikin capek-capek malah gue dikomenin kayak gini.
itu sih kalau menurut gue kayak gimana ya, lo kayak secara nggak langsung tuh lo nggak menghargai karya si pelukis itu. Iya sih. Cuma kalau ya itu resiko dalam bermasyarakat sih kalau menurut gua. Ya nggak sih, kalau ibaratnya gini, kalau lu udah bikin sesuatu dan lu terjunkan itu ke masyarakat, ya baik buruknya kita nggak bisa kontrol sih. Sebenarnya itu baik buruknya kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol nih orang semua bakal suka sama karya kita, nih orang bakal tergila-gila dengan karya kita. Apakah karya kita akan menjadi tren? Kan kita nggak tahu. Intinya kalau pengen berkarya ya niatnya ya ini ya. Kalau dari gue ya buat menghindari hal down kayak gitu, niatnya ya ini hobi gue ngelakuin ini, gue post ini, lu mau like apa enggak ya tidak, ya gue nggak masalah. Gue melakukan ini untuk menghibur diri gue sendiri sebenarnya. Iya sih, terkadang itu balik lagi ke si pembuat karyanya sih. Kalau menurut gue bikin karya, gue buat karya itu sesuka hati gue gitu. Gue membuat seni tanpa harus kalian pahami gitu, ngerti gak? Iya. Jadi gue bikin. Kita bukan cenayang. Oh iya. Gue mau bikin karya, ya udah kalau lo nggak apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena ini biar gue aja yang merasakan si hasil karya ini. Iya. Kalau lo mau like, kalau lo mau komen silakan komen. Gue nggak ada pembatasan komentar, jadi ya udah komen aja. Mau lo jorok, mau ngomong apa juga gue nggak peduli. Yang penting itu hasil karya gue, ciptaan gue. Lo nggak ada kontribusi dalam hidup gue, ya lo nggak usah banyak cincong. Jadi gitu sih. Balik langsung kita tarik kesimpulan ya. Menurut lo karya perlu banget nggak estetika? Estetika perlu sih. Tapi kalau karya memiliki daya estetika yang tinggi banget tapi etika nggak ada, oke nggak? Kalau menurut gue sih, apanya nih maksudnya kayak pelukisnya gitu nggak ada etika atau? Ini dia bikin sebuah karya nih, estetikanya ya tinggi, nilai estetikanya tinggi gitu kan, budgetingnya tinggi, cuma etikanya nggak ada gitu loh. Etika dari karyanya itu dampaknya itu kurang baik lah untuk penonton. Kalau menurut gue dampaknya itu nggak baik buat penonton, kalau gue kurang serak ya. Karena gimana ya? Misalkan lo buat karya itu termasuk kayak contoh gitu nggak sih? Kayak contoh buat masyarakat. Iya, lu bakal jadi role model cuy. Mendingan jangan deh. Mesti buat yang membuat pameran juga mikir-mikir kali, suruh mikir-mikir 2 kali. Takutnya ya kan ada anak kecil gitu, sebagian anak kecil yang ngikut acara tersebut ya kan, jadi dia nyontoh ya kan, muka iya. Gambar-gambar jorok lah yang itu sebenarnya nggak bisa sepenuh kalau masalah apa ya, seni-seni yang ada seperti telanjang begitu ya. Iya Kan sih. banyak tuh yang yang apa patung yang zaman-zaman terutama. dulu gitu. Itu sebenarnya gue sih no comment ya, nggak mau komenin joroknya gimana ya. Gue lebih pengen berstatement bahwa itu balik lagi kalau anak kecil itu masih di bawah bimbingan orang tua gitu loh. Berarti ya kalau misalkan ngelihat hal kayak gitu ya kasih tahu, nah ini bukan porno ya, ini bukan hal-hal yang negatif itu ya, gitu-gitu. Coba balik lagi kalau misalkan masih tidak diterima oleh logika lu, ya nggak usah dilihat. tutup mata ya buat anak kecil ya. Nggak usah dilihat, ngapain dilihat? Kalau kenapa sih? Gue bingung deh sama orang-orang zaman sekarang dah. Mereka tuh demen banget ngelihat sesuatu yang nggak suka dia lihat gitu. Ngerti nggak sih? Kalau nggak suka ya nggak usah dilihat gitu. Karena penasaran itu akan menghilangkan semuanya. Jadi kalau misalkan gue nggak suka tapi gue penasaran, ya gue lihat juga. Seperti itu loh. Why man? Ya nggak sih, udah tahu kita nggak suka nih, misalnya kita ngeliat konten nih, kita nggak suka sama konten tersebut, tapi tetap kita nonton gitu. Why? Karena penasaran. Apanya penasaran? Udah tahu kita nggak suka, penasaran. Ya kayak apa sih kok ini jadi trending topik, gue lihat tapi gue nggak suka gitu. Oh iya sih, bisa jadi sih. Tapi kalau menurut lu kalau berkarya ya lebih condong ke mempertimbangkan nilai estetikanya atau lu lebih condong mempertimbangkan etikanya? Kalau gue pribadi ya kan, kalau menurut gue kalau misalkan lo membuat karya tuh lebih condong ke estetika.
Karena balik lagi keindahan ya kan. Gue mau karya gue itu gue lihat indah. Mau dilihat orang lain gak indah ya biarin, karena kan gue yang bikin. Kalau gue kan gue orangnya frontal banget ya kan. Sebisa mungkin karya seni gue itu yang bisa nikmatin banyak yang lihat. Kalau mau mereka komen karya gue ya komen gitu. Kayak lebih ke frontal sih, ke estetika, keindahan. Menurut gue keindahan, kalau misalkan ini bagus nih, indah, ya udah gue lanjutin. Kalau misalkan gue bilang indah, mereka bilang gak indah, ya udah biarin. Yang penting gue maju aja dulu. Oh gitu. Walaupun etikanya nggak ada. Kayak misalkan lebih mengkritik gitu ya kan. Oh, itu mah nggak apa-apa. Emang mengkritik sesuatu melalui karya itu nggak salah sih menurut gua. Mengkritik tentang politik. Cuma memberikan bad influence melalui karya itu yang salah kalau menurut gua sih. Kalau menurut lo, lebih milih estetika atau etika? Gue lebih condong ke etika kalau boleh jujur. Kalau etika ya. Soalnya gini loh, kalau gue pribadi gue orangnya gak enakan. Oh, enak. Jadi setiap gue pengen bikin sesuatu tuh pasti mikir. Misalkan gue pengen posting di Instagram nih, gue ngelihat follower gue nih rata-rata tabiatnya bagaimana gitu kan, dia gaya hidupnya kayak gimana gitu loh. Gue memperhitungkan hal tersebut gitu. Kira-kira kalau misalkan gue bikin ini bisa membuat dia tersinggung tidak ya? Berarti secara tidak langsung lo tuh mensurvey apa yang lo pengen buat dong? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung tapi nggak niat. Iya, tapi ya nggak mikir niat. juga. Ya terlepas dari apa ya? Terlepas dari kita nggak bisa ngontrol gimana penilaian orang terhadap karya kita kan. Seenggaknya kita kan udah berusaha kan buat nggak menyinggung pihak lain gitu kan. Yang penting lo berkarya dengan hati lo yang puas. Iya, batin puas, Menikmati, nikmat, batin puas, tenang ya. selesai kan tenang, udah. Iya sih, harusnya begitu sih. Iya soalnya gini loh, kalau misalkan lu berkarya nih berharap gue bakal dapat like banyak dan ternyata ekspektasi lu tidak tersampaikan, tidak terrealisasikan ya Bisa gila gak sih? Dia bakal penuh khayalan otaknya. ya nggak tahu sih, balik lagi ke orang. Bisa gila sih. Nggak tahu juga. Kayaknya. Mungkin segitu saja pembahasan estetika dan etika dari podcast Time Coffee. Saya selaku host dan teman saya Haris Wirabuana. Surya Buana. Surya Buana mengucapkan pamit undur diri.